Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini kita masih mau membahas soal timnas Indonesia dan kali ini ada berita hangat di mana PSSI resmi menunjuk Jordi Cruyff menjadi technical advisor untuk timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat rekam jejak dari Jordi Cruyff ini, saya pikir ya kita tidak perlu ragu dengan rekam jejaknya beliau lah. Dia ini pernah menjadi pelatih timnas Ekuador, kemudian pernah menjadi pelatih klub Maccabi Tel Aviv ya teman-teman. Kemudian dia juga pernah kembali ke Barcelona. Ya kita tahu lah rekam jejaknya dia di Barcelona seperti apa. Dan akhirnya dia ditunjuk menjadi technical advisor. Jadi seperti penasehat lah. Itu kalau seperti di film-film dia itu penasehatnya sutradara lah. Jadi ini membuat kita kaget juga. Kita berpikir kalau Jordi Cruyff ini salah satu nama yang akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia, tapi rupanya dia menjadi technical advisor lah. Jadi ini menarik teman-teman, kita punya technical advisor yang mungkin secara teknik kemudian mencari bakat-bakat muda, ini akan menjadi pekerjaannya dia lah. Ini menarik teman-teman. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas U20, Indra Syafri kini kembali ditunjuk untuk melatih timnas U23 di ajang SEA Games tahun 2025 di Thailand. Gimana ceritanya? Simak sampai habis. Pada Minggu, 23 Februari tahun 2025, PSSI resmi memutuskan untuk memberhentikan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Keputusan ini diambil setelah timnas U20 gagal melaju dari babak grup Piala Asia U20. Meski begitu, perjalanan coach Indra bersama timnas Indonesia ternyata belum berakhir. Gak lama setelah kabar pemecatan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Dito Aryo Tejo, mengumumkan bahwa Indra Syafri kembali dipercaya untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda di SEA Games tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah Ketua Umum PSSI, Harek Thohir, meminta coach Indra fokus membangun tim yang akan bertanding di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Jadi ini ceritanya dia tidak benar-benar dipecat, tetapi coach Indra lebih ke pegang timnas U22 nanti di SEA Games. Jadi ceritanya ini mirip-mirip waktu SEA Games beberapa tahun lalu lah. Waktu itu kan masih dipegang sama coach Shin, tapi mereka berbagi tugas ya. Coach Shin U23 untuk kualifikasi Piala Dunia dan juga kualifikasi Piala Asia waktu itu, yang kemarin kita sampai semifinal. Dan coach Indra Syafri itu menangani timnas U23 untuk SEA Games. Jadi mirip-mirip lah seperti beberapa waktu yang lalu. Dan sebenarnya untuk SEA Games ini itu tugasnya Gerald Van den Berg lah. Karena dia yang latih timnas U23, pasti dari timnas U23 itu kan ada pemain-pemain yang usianya masih mencukupi lah untuk SEA Games. Nah ini mereka bagi tugas. Jadi ceritanya ini mirip-mirip ketika waktu coach Shin masih melatih lah. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, karena kalau kita lihat Coach Indra juga dia punya pengalaman lah untuk level SEA Games. Karena kita pernah dapat medali emas di tahun 2023 kalau saya tidak salah. Kalau salah bisa dikoreksi itu. Nah ini yang satu langkah yang menurut saya ya agak kaget juga sih. Kenapa sih setelah dipecat dari U20 pikirnya sudah tidak habis sudah kan? Tapi rupanya dinaikkan lagi itu di SEA Games nanti. Kita udah ada peningkatan. Ternyata guys, pemecatan dari coach Xavi Guardiola gitu ya hanya sementara saja cuy, buset. Hanya hari Minggu tuh. Nah, guys, padahal guys ya, gitu ya, kemarin udah dinyatakan guys ya bahwa coach Xavi Guardiola ini telah resmi dipecat cuy. Tapi guys, secara tiba-tiba gitu ya, coach Indra Syafri akan ditugaskan kembali untuk persiapan SEA Games nanti cuy. Buset dah guys. Ini mah udah otomatis guys. Kalau misalkan nanti dipegang oleh coach Xavi Guardiola ini guys ya, auto menang medali emas lagi cuy. Buset dah, berarti guys ya, ini hanya pengalihan isu saja cuy, biar ngenakin kita doang kayaknya sebagai supporter cuy. Buset dah. Tapi guys ya, untuk saat ini emang kursi kepelatihan untuk U20 masih kosong guys, makanya belum tahu nih siapa penggantinya guys ya. Semoga aja mendapatkan coach yang luar biasa cuy. Harusnya itu Gerald Van den Berg gitu. PSSI resmi tunjuk Indra Syafri jadi pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025.
Belum genap 2 hari dipecat usai gagal total di Piala Asia bersama Timnas U20. Kini Indra Safri kembali ditunjuk jadi pelatih di level yang lebih tinggi, yakni pelatih Timnas U22 Indonesia. Nantinya Indra Safri bakal menakodai skuad Timnas U22 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Berbekal raihan medali emas pada SEA Games edisi 2023 lalu, Indra Safri diminta PSSI untuk mempertahankan emas pada SEA Games tahun ini. Bagaimana menurut... Ya ini kalau kita tidak dapat emas berarti langkah blundernya PSSI lah. Tapi dengan catatan sejarah kita pernah dapat piala medali emas di SEA Games, ya ini mungkin salah satu tolok ukurnya PSSI untuk angkat Indra Safri dari Timnas U20, pegang Timnas U22 nanti di SEA Games itu. Dirtek Timnas Indonesia, kira-kira siapa ya? Oke guys, waktu itu kita sempat dapat berita ya dari Bapak Erick Thohir, kabarnya kalau akhir bulan ini akan diumumkan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Dirtek Timnas Indonesia. Udah lama menjadi teka-teki, terakhir gue nggak tahu. Setahu gue dulu Coach Indra Safri pernah menjadi Dirtek Timnas ya. Abis itu gue nggak tahu, kalau nggak salah ada lagi ya, lupa ada gue. Kalau emang jadi tanggal 28, itu kan tinggal 3 hari lagi ya. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi Dirtek kita? Nama pertama yang paling banyak banget disebut adalah Simon Tahamata, legend Timnas Belanda, ya kan, keturunan Indonesia juga, dan dia lebih banyak legend di Ajax nih. Berikutnya ada nama Jordi Cruyff nih, gue nggak tahu nih rumor dari mana, kok ada yang bilang katanya Jordi Cruyff kemungkinan menjadi salah satu nama dirumorkan ya, jadi Dirtek Timnas Indonesia. Berita terbaru lagi ya, sore nanti PSSI mengundang media ya, kabarnya akan ada konferensi pers terkait update perkembangan Timnas Indonesia. Apakah akan diumumkan posisi Dirtek nanti sore? Yang pasti menarik untuk sama-sama kita tunggu. Kira-kira konferensi pers PSSI tentang apa nih? Correct me if I'm wrong. Kalau si Simon Tahamata kayaknya ketuaan itu. Tapi kalau Jordi Cruyff bisa lah. Cuma kan dia jadi technical advisor itu, bukan Dirteknya kan. Penasehat untuk Timnas Indonesia sudah diumumkan. Ini bukan Dirtek ya boy, ini bukan Dirtek nih, gue ingetin nih. Nanti pasti bakal ada yang nanya nih, emang bedanya apa bang direktur teknik sama si Jordi Cruyff ini? Tonton sampai kelar biar lo ngerti ya. Mari kita bahas. PSSI sudah mengumumkan nama Jordi Cruyff. Nih gue nggak tahu siapanya Johan Cruyff ya boy, buat lo yang tahu tulis di bawah ya. Untuk menjadi technical advisor atau penasehat teknik mungkin ya bahasanya untuk Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Doi pernah menduduki jabatan yang sama ketika di Barcelona tahun 2021 ke 2022. Baru di musim selanjutnya, Doi naik menjadi Dirtek atau direktur teknik. Ini adalah periode ketika Barcelona dipegang sama Xavi Hernandez kalau nggak salah nih ya. Gua kan bukan fans Barca ya, ngapain 2025 masih ngefans Barca. Lanjut, kalau di klub direktur teknik itu tugasnya adalah apa ya bahasanya, untuk finalisasi lah, kayak mau negosiasi staff, terus mau jual beli pemain, ya pokoknya urusannya di luar lapangan lah intinya. Nah kalau untuk di timnas ini mungkin agak sedikit beda bahwa setahu untuk technical advisor di timnas itu nggak akan include di lapangan, nggak akan jadi apa ya, nggak akan masuk ke dalam taktikal gitu lah, tapi lebih ke di luar lapangannya. Misal nanti ada mau scouting pemain yang mana nih yang bakal ditarik untuk masuk ke national pool, atau di Indonesia pemain mana yang bakal diproses untuk naturalisasi selanjutnya. Nah pasti akan melibatkan si Jordi Cruyff ini. Baru nantinya finalisasinya adalah di Dirtek. Setahu gue gitu ya boy, correct me if I'm wrong ya. Berarti dengan kata lain timnas kita masih belum punya Dirtek. Atau mungkin si Jordi Cruyff ini ngerangkap jabatan ya, gue nggak tahu nih ya. Karena ya di PSSI sendiri dia nge-postnya itu adalah technical advisor, bukan technical director. Nggak mungkin dong, typo dong, nggak mungkin dong. Nggak tahu ntar yang jadi Dirtek Fariusa ini, kalau nggak Indra Safri naik ke Dirtek, gimana ya? Ya kalau Jordi Cruyff ini kita tahu lah. Selain dia anaknya Johan Cruyff, ya kita tahu lah legendanya Barcelona. Dia juga pernah latih beberapa klub, dan saya pikir ini langkah serius dari PSSI untuk timnas Indonesia, karena ya kita semua bernafsu lah untuk melihat timnas kita ada di Piala Dunia, dan ini salah satu bentuk keseriusan PSSI untuk ya melihat timnas kita, membuat timnas kita menjadi lebih bagus lagi, dan harapannya kan kita ada di Piala Dunia. Dengan ditunjuknya Jordi Cruyff menjadi technical advisor, saya pikir ini salah satu ya bentuk keseriusannya PSSI lah. Harus kita dukung itu teman-teman. Nah ini tugasnya dia selain kasih masukan-masukan untuk pelatih, ini dia tugasnya juga tuh untuk scouting pemain lah. Pokoknya untuk di luar lapangan lah. Tapi untuk masuk ke dalam lapangannya ketika timnas bertanding tidak. Tapi dia lebih ke ya kasih masukan lah soal teknik, ya soal strategi ke
pelatihnya itu teman-teman. Jadi ini menarik teman-teman. Ini rasa Piala Dunia semakin dekat ini. Aduh, sehat-sehatlah sepak bola Indonesia ya. Masih hangat ini berita guys ya. Baru berapa jam juga ini kasus 190-an triliun ini ya. Tiba-tiba Jordi Cruyff diumumkan menjadi penasihat apa gitu Jordi Cruyff. Aduh, sehat-sehatlah sepak bola Indonesia. Sehat-sehat sepak bolanya. Aduh, mudah-mudahan jangan dipakai buat pengalihan isu lah sepak bola Indonesia ya. Memang ini kita harus berpikir positif gitu guys. Emang waktunya aja itu tiba-tiba rapat banget gitu, yang kasus 193 yang 190-an itu terungkap tiba-tiba, memang pas banget hari ini seperti kita mengambil positifnya aja, nggak usah yang kemana-mana pikiran kita, karena nggak mungkin pemerintah itu melakukan hal-hal yang menggunakan sepak bola kita hanya untuk menutupi isu gitu. Aduh, tidak mungkin teman-temannya. Jadi sehat-sehat selalu sepak bola Indonesia. Jangan nanti Piala Dunia setelah Piala Dunia harga yang kita bayar sangat-sangat mahal, nanti takutnya begitu. Tapi ya kembali kita harus berpikir positif guys ya. Aduh, mudah-mudahan ini hanya benar-benar ya kebetulan semata aja gitu. Thank you ya. Ya, kalau sepak bola dijadikan untuk bahan pengalihan isu ya sudah, wassalam. Coach Indra Syafri ternyata tidak benar-benar dipecat. Mungkin dipecat untuk pelatih U20, tetapi ya ibaratnya hanya dialih fungsikan. Ya, karena Coach Indra ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games. Dan apakah ini keputusan yang benar atau salah kita tidak bisa bilang sekarang, karena dari periode sebelumnya kan Coach Indra bisa bawa Indonesia emas. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar ya, pemilihan Coach Indra untuk menjadi pelatih timnas di SEA Games nanti. Dan menurut gua nggak usah kalian kayaknya tuh nggak terima banget gitu. Kenapa sih kalian? Kayaknya Coach Indra tuh tidak pernah menyinggung kalian, tidak pernah berbuat yang kesannya provokatif, yang benci, membuat kalian tuh harusnya benci terhadap beliau. Gua tidak mengerti kenapa kalian itu benci sekali dengan beliau gitu. Gue pun bilang bahwa kemarin U20 dia layak diganti karena gue sudah jelaskan waktu itu tidak capai target, lalu tidak sesuai dengan filosofi dan gaya bermain yang diinginkan dengan pelatih Belanda tersebut. Tapi bukan berarti kalian itu membabi buta untuk sepertinya nih Coach Indra nih pelatih ancur-ancuran gitu, yang nggak layak pokoknya pegang timnas sama sekali. Itu menurut gue sih agak berlebihan. Ya, karena beliau di kelompok umur itu sudah lama pegang timnas. Dari zaman Evan Dimas berapa? 10 tahun, lebih dari 10 tahun sudah pegang timnas. Ya, dan sudah beberapa kali berjasa untuk timnas usia muda. Kalian pada saat SEA Games dapat emas senang juga kok. Ya kan, ikut merayakan juga. Itu emang bukan kontribusi beliau. Jadi harus objektif, jangan pakai sentimen, tapi pakai akal sehat. Betul. Jangan dungu, kalau kata Rocky Gerung. Tidak apa-apa, maksudnya ya dia punya hak lah untuk melatih timnas Indonesia. Tapi kembali lagi, kalau misalkan dia tidak dapat emas nanti di SEA Games, maka ini jadi pukulan telak lah untuk PSSI nanti. Saya sih yakinnya begitu. Ya, Coach Indra Syafri dikabarkan nggak jadi dipecat sama PSSI. Katanya disuruh pegang timnas SEA Games U22 di tahun 2025 nanti. Kabarnya Coach Indra Syafri pegang timnas U22 bareng dengan Gerard Vandenberg. Nah, kalau memang berita ini benar, berarti mereka bisa saling belajar. Coach Indra bisa belajar tentang strategi dan taktik dari Vandenberg. Kemudian Vandenberg bisa belajar ke Indra Syafri tentang bagaimana caranya dekat dengan orang dalam, sehingga kalau ada masalah atau nggak berprestasi, target nggak tercapai, bisa aman tanpa evaluasi dan tidak dipecat tapi dapat jabatan baru. Tajam sekali bang sindirannya. Tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Apakah PSSI dapat buah manis lagi, ya kan? Di SEA Games kita dapat emas lagi atau seperti apa? Karena ini menarik. Pelatih yang gagal di timnas U20 justru dipecat cuma sehari, kemudian dinaikkan lagi ke pelatih U22 untuk SEA Games nanti. Jadi ceritanya ini mirip-mirip waktu masih Sintayong jadi pelatih timnas lah. Jadi berbagi tugas lah mereka ini. Bagus sih, karena kalau kita lihat Indra Syafri juga punya pengalaman yang bagus lah untuk kelompok umur. Cuma ada ya permasalahan lah. Netizen kayaknya tidak terima. Heran juga sih kenapa sih netizen tidak terima begitu. Ya yang tahu alasannya bisa tulis kolom komentar. Tapi yang menarik di sini kita sekarang punya technical advisor, di mana ya Jordi Cruyff jadi technical advisornya kita.
ya baguslah kita punya technical advisor. Yang sekarang masih menjadi misteri itu ya kita punya technical director. Direktur teknik Timnas Indonesia masih menjadi rahasia. Apakah nanti di tanggal 28 PSSI akan ya mengumumkan juga, atau justru Jordi Cruyff jadi ya technical directornya Timnas Indonesia. Ya jadi rangkap jabatan lah, seperti technical director dan juga ya, technical advisor. Ya, bisa saja dia dapat 2 jabatan kan. Tapi itu semua masih ya asumsi, masih opini belaka. Kita menunggu seperti apa nanti dari PSSI. Yang penting kita ya, terus dukung Timnas. Karena kalau kita lihat komposisi dari kepelatihan yang ada sekarang, ya mungkin ini rasa-rasa Piala Dunia akan semakin dekat. Ya bau-bau Piala Dunia 2026 akan semakin dekat. Karena ya terlalu serius lah PSSI untuk melihat Timnas ada di Piala Dunia. Nah itu harapannya kita semua, semoga ada di Piala Dunia lah. Karena dari kepelatihan sampai ke pemainnya ini semua sudah di-upgrade lah, sudah bagus lah. Jadi kalau sampai kita tidak lolos di Piala Dunia ini ya akan menjadi salah satu pukulan telak juga untuk PSSI, karena sudah se-effort ini tapi kalau tidak lolos ya ini menjadi pukulan telak. Tapi harapannya kita jangan seperti itulah. Harapannya bisa lolos Piala Dunia, dapat hasil yang terbaik. Semua sudah di-upgrade, tim kepelatihan, pemain segala macam sudah di-upgrade. Sekarang tinggal kita lihat cara bermainnya nanti lawan Australia dan Bahrain. Apakah ada perubahan dalam filosofi bermain atau justru lebih buruk? Itu kan masih menjadi misteri. Kita tunggu saja bulan Maret nanti seperti apa. Dan jangan lupa dukung Timnas. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.